Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita terkait dengan masalah ujian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai saya mau tanya dulu nih. Menurut Bapak-bapak, Ibu-ibu, ujian dalam hidup itu perlu apa enggak? Kenapa? Jawabannya banyak. Untuk mengetahui sejauh mana pengertian kita, untuk mengetahui sejauh mana keimanan kita, untuk mengetahui sejauh mana keistiqomahan kita, ya, untuk mengetahui sejauh mana misi visi kita dalam kehidupan, ya. Dan juga untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka ujian itu ya dibutuhkan dalam kehidupan, walaupun kita tidak harus menunggu kapan datangnya ujian itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Bapak perhatikan ayatnya, karena kita mengkaji ayat. Ayat itu berbunyi, berarti kami uji kalian. Tapi karena ayat itu diiringi, disertai dengan dua harfut taukid, di situ ada lam, ya, di situ juga ada nun al-musyaddadah, nun yang bertasdid. Apa arti dan fungsi harfut taukid itu? Untuk menguatkan, mengokohkan. Berarti ada dua makna yang berarti kesungguhan, kepastian. Sehingga kalau kita artikan secara bebas, walanabluwannakum, dan sungguh pasti, sungguh pasti. Perhatikan artinya, ya. Dan sungguh pasti kami uji kalian. Kalau sudah sungguh pasti itu artinya apa? Tidak bisa tidak, ya. Dengan kata lain, kita tidak bisa menghindar dari ujian, apalagi berlari menjauh dari ujian, tidak bisa. Yang kedua, apa yang tersimpan dalam kata lawalanabluwannakum, selain ada dua harfu taukid di situ, juga Allah menggunakan fi'il mudhari'. Apa artinya fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu menjelaskan fi zamanil hadir wal mustaqbal, menjelaskan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Artinya ujian itu bisa saja datang hari-hari ini, bisa juga hari yang akan datang. Oleh karena itu, seseorang yang tidak diuji hari ini, dia jangan merasa bebas dari ujian, ya. Karena kalau tidak datang hari ini, ujian itu datangnya kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa juga tahun depan, ya. Itu yang tersimpan pada makna walanabluwannakum, ya. Yang ketiga, ya, karena ini menjelaskan waktu hari ini dan akan datang, ya, berarti sudah teragenda dari Allah. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan dengan ukuran ujian,
ukuran kemudahan, ukuran kesulitan, ya, ukuran solusi. Kalau rezeki, ukuran rezeki, ya, semua sudah ditentukan. Ya, musibahnya seberapa, ya, kesenangannya seberapa, susahnya seberapa sudah ditentukan. Oleh karena itu, ya, kita tidak perlu membanding-bandingkan antara ujian yang kita alami dengan yang orang lain alami. Kadang di masyarakat suka ada ungkapan begini, ya ibu atau bapak sih enak, ya ujiannya mudah ringan. Ujiannya mudah dan ringan itu kan kata yang melihat, ya, kata yang mengomentari. Padahal yang mengalami juga belum tentu seringan yang orang lain duga. Kenapa? Karena saya katakan tadi, mungkin di tahun ini dia tidak mendapat ujian, ya, tapi di tahun akan datang bisa jadi lebih berat daripada yang dihadapi oleh orang yang tadi mengatakan ibu bapak si ringan ujiannya. Ada yang punya ujian bertahun-tahunan. Saya ambil contoh walaupun mungkin contohnya tidak menyenangkan, namanya juga ujian. Siapa yang diuji dengan penyakit istri berkepanjangan, yang istrinya sakitnya menahun, ya, mohon maaf contohnya penyakit stroke, ya, ini kan menahun. Ini ujian sepanjang tahun bagi suaminya, bagi anak-anaknya, ya, begitu juga mungkin penyakit yang menimpa anaknya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajiannya, ya. Pengertian walana beluannakum, dan sungguh pasti kami akan uji kalian, adalah walanusibannakum, dan pasti kami akan beri musibah kepada kalian. Oh, ya. Jadi musibah itu pasti kita akan alami. Bentuknya bagaimana itu terserah Allah, rahasia Allah. Ya. Isabatan man yakhtabiru ahwalakum, dengan suatu ujian, dengan suatu musibah, ya, melalui seseorang yang menguji keadaan kalian. Bapak ibu pernah nggak diuji dengan seseorang yang bikin bapak marah? Oh, sering. Ya, seringnya ini tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap jam. Ya, makanya sama saya kalau ngaji begitu, duduk dulu yang rapi baru mulai. Nggak apa-apa sambil ngunyah, nggak apa-apa, sambil minum nggak apa-apa, ya Pak ya. Nah, asal jangan sambil ngobrol, itu lain lagi ceritanya. Karena kalau udah sambil ngobrol setannya masuk. Nah itu nanti akhirnya nggak nyambung pemahamannya. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kata lain, Allah akan mengutus dalam tanda kutip seseorang yang menjadi media ujian bagi bapak. Menurut bapak-bapak, yang paling menguji itu siapa? Kalau dalam Al-Quran ada 8, surah At-Taubah ayat 24. Orang tua menjadi media ujian, anak menjadi media ujian, saudara, suami atau istri, keluarga, harta, perniagaan, rumah tinggal. Ini tiap hari berhubungan dengan kita ini. Dari 8 ini menurut bapak-bapak mana yang paling menguji? tapi itu nggak ada di ayatnya itu. Ya, mana yang paling menguji? Anak, kata orang tua. Kalau saya tanya pada anak, wahai anak-anak, siapa yang paling menguji kalian?
Kalau saya tanya bapak-bapak pernah nggak diuji oleh istri yang bikin bapak kesel? Jawabannya sering. Ya. Bu, mewakili ibu-ibu yang lain. Ibu pernah nggak diuji sama suami yang ibu kesel bener sama suami? Nah, kalau ibu bijaksana jawabnya pernah. Bapak-bapak ini terlalu ini. Bukan sekedar pernah, sering katanya. Masya Allah. Ya. Baik ya, yang penting kita paham bahwa yang 8 itu paling tidak ya, itu ujian yang selalu datang bergantian. Walaupun ujian itu bisarra iwal dharra. Dengan ujian sesuatu yang menyenangkan, bisa juga dengan sesuatu yang membuat bapak tidak suka. Itu jenis sifat ujian itu begitu ya. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Nah, kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dua-duanya tidak, nggak mungkin. Tadi di awal ayat sudah kita bicarakan, ya. Nah, pasti. Ya, mau menolak bagaimana? Orang itu sudah ketentuan Allah, bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dilanjut. Atasbiruna 'alal bala. Apakah kalian sabar terhadap ujian? Wa tastaslimuna lil qada amla? Apakah kalian berserah diri kepada Allah dengan ketentuan Allah atau tidak? Bapak, kalau diuji bagaimana sikap kita? Saya mau sampaikan satu tuntunan yang bukan hadis, bukan ayat, tapi ini untuk psikologi kita saja, ya. Kita mundur dulu sebentar. Tadi sudah kita bicarakan, ujian itu pasti ada, betul? Ya. Kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, juga akan diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tadi saya tanya bapak-bapak, mau diuji dengan yang mana? Enggak, bapak jawab saja mumpung saya masih ada di sini. Dua-duanya ujian. Nah, hanya saja begini, kalau di antara kita kena ujian, musibah, kesulitan, ya, apapun musibahnya, kita suka bilang begini, sabar Pak ya, begitu Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan kita dapati hikmahnya. Tapi pernah nggak umpamanya Pak Haji Tarmizi dapat duit 1 miliar, 2 miliar, terus kita bilang, Pak Haji sabar ya? Pernah nggak bilangnya? Ya kan? Padahal justru seringkali kata Nabi, umatku gagal diuji dengan kesenangan. Ya, itu. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Kami diuji bersama Rasulullah SAW dengan sesuatu yang menyulitkan, kami sabar, ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kami diuji dengan kesenangan, kami tidak sabar. Buktinya apa? Ya modelnya model Sa'labah. Waktu diuji dengan kesulitan, bagaimana Pak? Tetap ibadah, tetap berdoa, ya kan? Tuh. Tapi begitu diuji dengan kesenangan, hilang lama kelamaan. Makanya mohon maaf, saya tidak menjas ya, saya tidak menghakimi, tapi berdasarkan pengalaman sebagai ustadz, saya pikir sama dengan para ustadz yang lain. Di beberapa majelis taklim,
Bapak silakan jawab. Kira-kira jamaah itu mayoritas ekonomi menengah ke bawah apa menengah ke atas? Nah, itu. Ini satu fakta, ya kan? Faktanya apa? Yang ekonomi menengah ke atas sudah nggak sholat berjamaah lagi, ya, sudah nggak ngaji lagi, yang ada kirim salam, ya kan? Ada jamaah begitu, makin maju usahanya salamnya terus, kirim salam sama Ustaz Soleh ya, nggak sempat ngaji nih, the meeting, nah itu, ya, gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masalahnya kita sabar atau tidak dengan ujian itu. Apa yang dimaksud dengan sabar? Habsun nafsi anil ladzatid dunyawiyah al-faniyatil mughfilah. Itu pengertian sabar. Habsun nafs, mengendalikan hawa nafsu. Jadi sabar itu bukan menghilangkan hawa nafsu. Sabar itu bukan mengebiri hawa nafsu. Tapi sabar itu mengendalikan hawa nafsu. Kapan nafsu itu harus dituruti, kapan nafsu itu harus ditahan. Anil ladzati dunyawiyah, dari kelezatan-kelezatan hidup keduniaan, al-faniyah, yang fana, al-mughfilah, yang melalaikan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar tidak bisa dipisahkan dengan ujian. Di mana ada ujian, di situ harus ada sabar. Walaupun boleh jadi yang namanya Pak Sabar juga udah nggak sabar lagi sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak ingat ada ayat berbunyi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, sampai kapan orang itu bersama Allah? Sampai kapan Allah bersama orang itu? Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai kapan? Sampai orang itu nggak sabar lagi. Iya, kalau dia udah nggak sabar, sudah mengundurkan diri dari kebersamaan dengan Allah. Ini kalau saya nggak salah menyimpulkan, ini kan sudah berumah tangga semua ya? Hah? Oh ada yang belum. Begini, maksud saya bukan mau mendata sudah berumah tangga atau belum. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau saya nggak salah menilai, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya ini orang sabar semua. Dari mana Ustadz taunya? Bapak, ibu saya tanya, tapi boleh dijawab, boleh juga enggak. Karena ini urusannya pribadi. Bapak pernah ribut sama istri? Ya, berarti ibu juga pernah kan? Kalau bapak pernah, berarti ibu pernah kan? Ributnya berdua, ya kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ributnya berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan sekali? Hah? Ya. Oke. Sebut saja bapak berumah tangga 25 tahun. Ya, ini yang sudah 25 tahun atau lebih. Ya. Kalau bapak ibu ributnya setahun sekali, berarti 25 tahun berumah tangga sudah ributnya berapa kali? 25 itu kalau setahun sekali. Kalau setahun 2 kali, berarti udah 50 kali ributnya itu. Kalau setahunnya 4 kali per triwulan atau per caturulan, berarti udah 100 kali ributnya. Tapi kenapa masih tetap serumah loh? Ya Pak ya?
Tuh, maka saya bilang nih bapak-bapak, ibu-ibu ini orang sabar semua ini. Ribut sampai 100 kali masih serumah coba. Ya, Ustadz menginginkan kami berpisah, bukan itu maksud saya. Ya, kan saya bilang bapak ibu ini orang-orang sabar. Luar biasa. Coba bapak ribut sama tetangga sekali, bisa jadi seumur hidup nggak tegur-teguran, betul? Tuh. Bapak ibu, kalau boleh saya tanya lebih rinci, habis ribut sama istri sama suami paling lama berapa hari nggak teguran? Atau berapa jam? Silakan jawabnya berbeda, tergantung masalahnya barangkali. Ya, Pak ya. Baik, jadi sampai sini dapat kita pahami, kita wajib sabar. Dan kita perlu sabar, makanya rumah tangganya utuh. Kalau kita nggak sabar, bubar rumah tangga. Ditanya di sini, atasbiruna alal bala, apakah kalian sabar terhadap ujian? Dan jangan lupa, istri selama dia masih menjadi istri, ujian bagi suami. Suami selama dia menjadi suami, maka ujian bagi istri. Terus menerus. Jangan dikira kalau udah nenek kakek nggak pada ribut. Betul nggak Pak? Ya, saya punya kenalan sudah liwat usia pensiun bercerai. Coba, udah liwat usia pensiun Mak, udah punya cucu bercerai. Berarti kan nggak ada jaminan kalau udah kakek ibu nggak bakal, kakek nenek nggak bakal ribut. Cuman nggak tahu teknis ributnya bagaimana kalau udah nenek itu. Ya, subhanallah. Kita lanjut ya. Dengan apa Allah menguji kita? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Saya suka bertanya begini kepada jamaah supaya kata per kata dalam ayat itu betul-betul kita paham. Apa itu Pak sesuatu? Ya apa saja, ya kan? Sesuatu ya apa saja. Tidak bisa dibatasi dengan kebendaan, tidak bisa dibatasi dengan masalah-masalah psikologis, ya kan? Nah, tidak bisa dibatasi dengan kesenangan, kesusahan, tidak. Apa saja sesuatu. Dan lebih menarik lagi untuk direnungkan, Allah menggunakan isim nakiroh dalam ilmu nahu. Isim nakiroh itu apa? Ya, yang sifatnya umum, tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, kalau sudah dima'rifatkan salah satunya dengan al, alif lam, itu terkhusus. Al ustad berarti ustad yang dimaksud. Tapi kalau ustad itu bukan ustad yang dimaksud, ustad mana saja. Ya. Al baitu itu rumah yang dimaksud. Tapi kalau baitun itu rumah mana saja, itu nakirah namanya. Jadi kita bakal diuji dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Apa saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bentuk ujian itu tidak bisa disekat. Saya memilih ujian yang menyenangkan. Oh, nggak bisa. Saya memilih ujian yang sederhana saja, nggak bisa juga. Bapak dapat istilah begini, sudah jatuh tertimpa tangga. Apa itu artinya? Ya, maaf, contoh ya, sudah kehilangan harta, ditinggal meninggal anak, rumah kebakaran, usaha ditipu, tuh sudah jatuh, ketimpa tangga, ketindian meja, double itu, ya. Jadi nggak bisa kita batasi ujian. Ada orang berkata, ya Allah, ini ke ujian nggak berhenti. Ya nggak berhenti pada saat itu, nanti ada berhentinya, ya ada berhentinya nanti. Oh. Tapi sportivitas kita begini,
Bapak Ibu yang saya hormati, dari 30 hari dalam sebulan, menurut pengalaman Bapak dan Ibu, dari 30 hari dalam sebulan ini lebih banyak susahnya apa senangnya? Hah? Itu jujur Pak ya? Iya, berarti tetap harus bersyukur. Ya kan? Lebih banyak senangnya. Makanya orang ada yang bilang begini, ya Allah ini kok hidup susah betul. Itu bohong, itu orang begitu. Nah, kayaknya sulitan terus menerus, itu bohong orang ngomong begitu. Nah, lebih banyak senang. Bapak secara fisik lebih banyak sakit atau lebih banyak sehat? Ya Pak ya? Lebih banyak sehat. Itu sportif, itu jawaban jujur. Nah, jadi jangan bilang ya Allah ini kok sakit terus, jangan. Nah, jujurnya lebih banyak sehat daripada sakit. Baik jamaah yang dirahmati Allah, lebih menarik lagi dijelaskan bahwa bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu, tafsirnya apa? Bisyai'in qalilin. Qalil itu apa artinya? Sedikit. Bahasa Jawanya apa? Ya, bahasa Sundanya apa? Seetik. Pak Ahmad tahu nih ya. Seetik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, itu baru sedikit yang Allah keluarkan dari segudang ujian yang Allah ciptakan. Jelas Pak? Bu, jelas? Ya, seberat apapun ujian yang Bapak Ibu dan saya terima, itu baru apa tadi? Sedikit dari segudang ujian yang Allah ciptakan. Ya, baru sedikit. Makanya jangan banyak ngeluhnya, makin masih banyak. Jadi gini, mohon maaf ini sedikit bercanda, jangan khawatir kekurangan ujian. Jangan khawatir, masih banyak ujian, walaupun gak harus ditunggu. Ya, makanya begini, yang dirahasiakan oleh Allah dalam masalah ujian, yang pertama waktu. Kita nggak pernah tahu kapan ujian itu datang. Betul? Sabtu lalu saya ngisi tausiah di wilayah mana itu, Jatake, sampai jembatan Bitung itu macet panjang. Ternyata ujung-ujungnya ada orang nyebrang ketabrak truk, langsung meninggal. Saya lihat jenazahnya itu. Pertanyaannya, dia tahu nggak bakal ketabrak truk? Kalau dia tahu nggak keluar di hari itu, ya Pak ya. Jadi masalah waktu ujian ini betul-betul dirahasiakan sama Allah. Yang kedua, bobotnya. Berapa besar ujiannya, berapa ringan ujiannya, itu tidak diketahui. Yang ketiga, dampak ujian. Kita juga nggak pernah tahu. Ini dari satu ujian, ya, apakah menjadi baik atau menjadi makin tidak baik, kita nggak tahu. Apa ada yang begitu Ustadz? Ada. Sudah orang tuanya meninggal, yaitu suami dari istrinya. Istrinya setiap sore mengganti apa itu, nampan. Nampan itu apa? Ya, nampan yang isinya ada buah, ada telur, ada rokok, ada apa, pinang. Nah, jadilah namanya sajen. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini cerita dari seorang anak yang dulu ibunya begitu. Bapaknya meninggal, tiap sore ibunya sajen. Ini namanya apa? Musibah kematian melahirkan kemusyrikan. Itu buah, dampak. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, termasuk kegagalan usaha. Udah usaha gagal, bunuh diri lagi. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ujian yang Allah berikan itu baru sedikit.
dari sekian banyak ujian yang Allah ciptakan. Apa di antara ujian itu? Minal khauf, dari rasa takut. Min di dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Satu, min berarti menunjukkan tempat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari suatu tempat yang namanya Masjidil Haram kepada tempat yang lain yang namanya Masjidil Aqsa. Min berarti menunjukkan dari suatu tempat. Tapi min juga bisa menunjukkan jumlah. Contohnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu diawali dengan min. Kam min shaimin, menunjukkan jumlah, berapa banyak, itu arti min. Ya, ada juga min berarti menunjukkan sebab. Astaghfirullahaladzim min jami'idz dzunub wal ma'asi. Aku mohon ampun kepada Allah karena sebab perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ada juga min menunjukkan arti sebagian. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan selanjutnya wal takum minkum, hendaknya ada sebagian di antara kalian. Sebagian. Coba perhatikan. Di sini Allah menggunakan min. Ya. Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi. Min itu artinya apa? Kalau dari diartikan tempat nggak bisa. Masa takut dari tempat tertentu? Enggak. Min di sini artinya sebagian. Sebagian rasa takut. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami takut, itu baru sebagian, belum takut yang sebenarnya. Masih ada rasa takut yang lain. Bapak Ibu, yang paling Bapak Ibu takutin itu takut apa? Takut kematian. Ya, itu manusiawi lah. Takut sakit, ya, takut mati, takut rugi gitu. Tapi sebagaimanapun kita takut, itu baru sebagian. Masih ada ujian takut di sisi yang lain. Kenapa tidak mau melamar, takut ditolak? Kenapa tidak mau usaha, takut gagal? Itu orang salah, kenapa nggak ditegur? Takut tersinggung. Oh, kan? Ya, takut terus itu ujian. Termasuk disebutkan minal aduwi, takut dari musuh. Ya, itu bagian dari ujian. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ju', dan apa ju' itu artinya? Lapar, kelaparan. Bapak Ibu pernah takut dengan kelaparan? Saya ambil contoh. Ada seseorang yang saking takut laparnya, dia kerja terus cari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Mengantisipasi jangan sampai kelaparan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini hari apa sekarang? Sabtu. Besok hari Ahad, kira-kira Bapak bakal kelaparan nggak? Dari saldo yang masih ada, dari stok beras yang sudah dibeli, ya, dan Bapak masih usaha, masih ada income, seminggu ke depan bakal kelaparan nggak? Nggak, dari yang sudah kita alami lah. Dari rezeki yang ada, yang di rumah, yang diberangkas uangnya. Seminggu ke depan bakal kelaparan nggak? Nggak juga. Saya tanya lagi, sebulan ke depan bakal kelaparan nggak? Nggak, ya.
Jadi intinya sebulan ke depan insya Allah aman, betul? Nah, saya baru bicara sebulan, belum setahun dan selanjutnya. Ini ada orang karena takut laparnya dia usaha, dia cari uang sebanyak-banyaknya. Selesai kerja ada lembur, dia cari lemburan. Temannya nggak jadi lembur, diambil lemburannya itu. Bahkan pulang ke rumah bawa usaha sampingan. Akhirnya nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam semuanya dipakai untuk usaha cari uang. Untuk apa? Mengantisipasi kelaparan. Padahal laparnya aja belum jelas. Bapak tahu nggak Bapak bakal kelaparannya kapan? Kan tadi sudah saya tanya, sampai sebulan insya Allah aman. Berarti dalam sebulan ini jangan sampai kita nggak sholat, jangan sampai kita nggak ngaji, jangan sampai terhalang silaturahmi. Kenapa? Aman. Betul nggak Pak? Makanya ada orang yang sibuk usaha sampai kewajiban di depan mata, sholat aja nggak sempet dia kerjakan. Padahal dia nggak tahu kapan kelaparan itu akan datang. Sementara kewajiban di depan mata sudah nampak. Azan 5 waktu kita dengar, ya, pengumuman adanya undangan pengajian kita dapat. Informasi tetangga saudara yang kena musibah nggak sempet juga besuk, ya, bahkan mungkin saja keponakannya akad nikah resepsi nggak sempet juga datang. Kenapa? Usaha terus, cari duit terus. Maka sampai ada istilah harta 7 turunan. Saya ini sebetulnya Pak Ahmad, saya ini orang kaya sebetulnya, cuman saya keturunan ke-8. Jadi udah habis duluan. Allah. Tapi itu intermezzo aja Pak Haji. Baik ya Pak ya. Nah, inilah kenyataannya sekarang. Orang takut kelaparan. Takut betul zaman sekarang ini orang sama kelaparan. Sampai, mohon maaf kalau ada yang tersanjung, sampai ada yang sudahlah kita punya anak 2 saja, nanti anak yang ketiga takut nggak dapat makan. Ada nggak yang begitu? Diomongin mungkin tidak, tapi sikapnya ada. Ya, tuh. Itu sama saja khawatir dengan rezeki Allah. Anak saya 6, kalau hidup semua 7. Waktu saya masih ngontrak belum punya rumah, anak sudah 2. Saya tanya istri saya, Dek, punya anak 1 sama 2 repotnya bagaimana? Tuh, persis istri saya begitu jawabannya. Sama saja, anak 1 repot, anak 2 repot. Kalau gitu lanjut terus. Alhamdulillah istri bisa ngaji, bisa ngajar taklim, pengajian di rumah, nggak punya pembantu. Alhamdulillah, anak 6. Nah, itu anak saya tuh yang pakai peci hitam. Nah, itu yang nomor 5. Nomor 5 saja gedenya 5 cm di atas saya. Itu tinggi subhanallah. Itu yang nomor 5, belum nanti yang nomor 4-nya. Tuh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini sedang mengikuti program tahfidz 30 juz, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya lagi libur, saya ajak ke sini. Ya. Tuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Jadi jangan khawatir sama kesibukan. Ini belum apa-apa udah repot, belum apa-apa udah jangan takut duluan, padahal takut itu bagian dari ujian. Ya. Kalau minggu Sabtu lalu, bulan lalu, saya batasi sampai jam 6 karena kebetulan saya harus berangkat kerja, masuk setengah 7, mengajar jam 7 di sekolah. Nah, kebetulan Sabtu ini libur. Nah, ya
Jadi agak-agak lewat. Tapi kalau memang perlu interupsi saja. Ustadz cukup, udah. Ya. Makanya saya agak tenang menjelaskan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak juga tenang ngajinya. Ya, gitu. Apalagi ujian itu wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta, bil halak dengan kebinasaan, dengan kerugian. Takut betul sama rugi. Para jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan sampai kepada ayat yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu artinya? Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dulu kita nggak punya apa-apa, ya Pak ya. Nah, sekarang punya apa-apa. Padahal kita juga yakin apa-apa itu milik Allah, betul? Ya, subhanallah. Jadi kita harusnya tenang kalau udah punya keyakinan kayak begitu. Cuman kenapa sering dihantui dengan ketakutan? Ya, ini yang bikin tidur nggak pules, sholat nggak khusyuk, ngaji ngelamun. Bapak ibu, saya pernah lihat ada seorang ibu jamaah baca Quran nangis. Baca Quran nangis Pak. Bagus nggak? Oh, bapak pasti berbaik sangka, bagus. Ternyata suaminya 3 hari nggak pulang. Jadi dia nangisnya bukan karena baca Quran, orang dia nggak paham. Dia nangisnya karena apa? Suaminya Bang Toyib nggak pulang-pulang. Ya? Tuh, subhanallah. Ya, itu. Jadi bukan karena dia paham Al-Qur'annya, ya, dia ngelamun baca Qur'annya itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wal anfus, dan jiwa. Di sini disebutkan ya dengan kematian. Nah, itu juga bagian dari ujian. Hanya begini bapak-bapak, kita sedikit menghubungkan dengan keimanan. Di antara yang mutlak ditentukan oleh Allah apa? Lahir, apalagi rezeki, jodoh, kematian, ya kan? Lahir, rezeki, jodoh, dan kematian. Pertanyaan pertama, apakah yang lahir duluan pasti jodohnya duluan? Belum tentu. Tapi kenapa ada orang yang menolak di langkah pernikahannya? Nanti kalau Mbak Yunya di langkah, jodohnya makin jauh. Ada yang begitu? Ya kan? Giliran jodoh nggak mau di langkah, giliran adiknya meninggal duluan, dia nggak protes. Kenapa dia nggak protes kalau adiknya meninggal duluan? Hah? Oh, Mbak Yunya bilang, aku nggak ikhlas adikku mati duluan, mestinya aku yang mati duluan. Nggak bilang begitu. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua sudah ada agendanya. Watsamarat, dan buah-buahan. Ini kan dihubungkan dengan panen. Panen itu biasanya terhubung dengan profesi apa? Petani, ya kan? Kalau petani panen, kalau karyawan gajian, kalau dokter tergantung pasien. Ya, gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dihubungkan dengan apa? Bil hawaij, dengan kebutuhan. Bapak-bapak, sekedar ilustrasi, kira-kira menurut bapak, sekedar contoh, punya anak 3, istri 1, gaji yang layak itu berapa? Berapa? Bapak punya anak 3, ya, mungkin saja SD, SMP, SMU, mungkin saja SD dengan SMU, mungkin masih SD semua. Yang pantas gaji itu berapa?
Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, ada yang 8. Pertanyaan saya, naikin sedikit sampai 10. Ya. Yang sudah gajinya 10 masih merasa kurang nggak? Nah, itu dia masalahnya, Pak. Tadi Bapak nyebut 6, ternyata yang 10 juga masih kurang. Jadi batasan banyak tuh berapa? Batasan sedikit tuh berapa? Nggak ada. Yang kita lihat orang itu gajinya sedikit, hidupnya susah, ternyata dia bahagia lebih daripada orang yang kita anggap bahagia. Apa ya? Dulu ada pengusaha tapi sudah cukup lama mati bunuh diri, padahal stok dana tunainya yang dia miliki 5 miliar. Ya, belum pabriknya, tekstil. Dananya masih, itu sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, dana 5 miliar, matinya bunuh diri. Ternyata hutangnya 7 miliar. Jadi orang yang kita anggap, kita kira bahagia, ternyata dia juga tidak bahagia seperti dugaan kita. Kenapa demikian? Dihubungkannya dengan kebutuhan. Begini, Bapak Ibu belanja berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kemauan? Yang bikin susah itu belanja berdasarkan kemauan, itu yang selalu kurang. Kata suaminya, "Bu, mau nggak kita ke Tanah Abang?" Jawabannya apa? Mau beli apa? Beli baju. Baju yang mana yang mau dibeli? Kan di lemari sudah penuh. Jawabannya apa? Ya, lihat-lihat saja dulu. Kalau cuma lihat-lihat nggak usah bawa duit. Ibu ya, ternyata jawabannya, masa iya ke pasar nggak bawa duit? Akhirnya pulangnya beli juga, padahal bukan kebutuhan. Itu di situ goda aja itu. Nah, kemauannya kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watsamarat, ya sudah tadi, ya. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tadi sudah kita bicarakan, orang sabar itu tidak ada batasnya. Ya, jangan dibatasi sabar 3 kali. Begitu Bapak dibikin marah, awas ya, sekali ini ya. Dibikin marah lagi, nah udah 2 kali loh ya. Awas sampai 3 kali. Jadi batasnya kesabaran cuma sampai 3 kali. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda orang sabar itu sifatnya apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu kalau mereka ditimpa musibah, apa responnya? Dia ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami, kita semua akan kembali kepada Allah. Tapi apa kata Imam Nawawi? Orang yang mengucapkan inna lillahi, dia itu wajib dengan bil lisani wal qalbi ma'an. Ma'an itu bersama. Jadi orang yang mengucapkan innalillahi, antara hati dan batin itu harus connect, nyambung bersama. Jadi jangan sampai lisannya mengucapkan innalillahi tapi batinnya nggak semua sepenuhnya menerima. Itu kontradiktif antara hati dengan lisan. Zikir itu harus menyatu antara hati dengan lisan. Dalilnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, diantaranya zikir lisan, ya, hati menjadi tenang. Jadi ada hubungan antara zikir dengan hati. Nah, ini kalau ada orang zikir hatinya kesel terus, itu zikir apa kira-kira?
Kok zikir hatinya marah-marah? Ya, zikir itu menenangkan. Ya. Makanya sekalipun dia mendapat musibah kematian, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada kesyukuran di dalam hati. Ya Allah, inilah saatnya kau uji kesabaranku. Kalau sabar, dia akan yukrom, dimuliakan. Tapi kalau tidak sabar, yuhan, dia akan dihinakan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab mengatakan, orang yang kalau diberi musibah oleh Allah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lahir dan batin, lisan dan hati menyatu, dia akan mendapat 3 balasan dari Allah. Balasan yang pertama, kesejahteraan dari Allah. Ya, ini apa? Oh, pertanyaan. Ya. Balasan yang pertama, Allah akan berikan kesejahteraan. Balasan yang kedua, Allah akan berikan rahmat. Balasan yang ketiga, Allah akan berikan hidayah. Maka idealnya orang yang diuji, hidayahnya makin bagus. Itu idealnya. Orang yang diuji, jiwa rahmat kasih sayangnya makin bagus. Orang yang diuji, kesejahteraannya makin bagus. Ustadz, kok orang diuji malah sejahtera? Karena batinnya menerima. Sekarang saya ambil contoh nominal. Ada orang dikasih 10 juta ngeluh, ada orang dikasih 5 juta bersyukur. Mana yang lebih baik? Yang bersyukur yang baik. Memang suka ada jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga apa? Yang 10 juta bersyukur. Bu, sebelum ditutup, ibu kalau dikasih uang belanja sama suami, nanya nggak, mas ikhlas nggak mas ngasihnya? Ya, memang nggak perlu nanya, nggak perlu nanya. Yang penting ngasih. Mau ikhlas apa nggak ikhlas, terserah suami. Cuma bagi suami perlu ikhlas. Rugi kalau ngasih uang belanja nggak ikhlas, nggak ada nilai pahalanya. Ya, gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keberkahan itu bukan pada jumlahnya, tapi pada mensikapinya. Maka dia menjadi bahagia. Baik jamaah, kita ada waktu kurang lebih 10 menit, ada 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya saudara yang selalu susah atau yang ujiannya banyak, bagaimana sikap kita selain mendoakan dan membantunya? Bersilaturahmi, mengunjunginya. Kenapa? Karena mengunjungi orang kena musibah itu sudah separuh obat bagi orang yang kena musibah. Bapak perhatikan, orang sakit mengeluh, begitu kita sakit kita datangin bagaimana? Senang dia, lupa sama sakitnya. Ya, maka orang-orang yang Allah mudahkan rezekinya, banyak-banyaklah silaturahmi kepada orang susah. Yang pertama, agar yang rezekinya mudah itu tetap bersyukur, banyak orang yang susah. Yang susah menjadi terhibur karena dikunjungi oleh orang-orang yang mampu. Silaturahmi memperpanjang usia, silaturahmi memudahkan rezeki. Kunjungi orang-orang miskin, kunjungi orang-orang yang kena musibah. Jangan ditinggalkan. Ya, orang yang kena musibah. Meninggalnya hari apa? Hari Ahad. Nanti Bapak habis hari Ahad, mungkin Senin, mungkin Selasa, mungkin Kamis, datang lagi. Ya, kalau kemarin datang cuma istilah budaya kita ngasih uang selawatan, betul? Uang selawatan itu istilah, bukan uangnya berselawat. Biasanya dikasih apa tuh Pak? Ya, panci atau baskom ya, dikasih kerudung, tutup, kita sodako di situ kan. Nah nanti 3-4 hari, berapa hari kemudian Bapak datang lagi bawa beras, gitu loh.
Ya Pak ya? Iya, datang lagi. Ya nggak apa-apa supaya nggak berisik naruhnya. Iya, gitu aja logikanya, gampang aja. Yang kedua, apakah semua ujian itu dari Allah? Ya benar, tadi sudah kita bicarakan. Allah yang menciptakan ujian, ya Pak ya. Medianya manusia, harta dan lain sebagainya. Adakah ujian akibat dari kita sendiri? Ada. Memang ujian itu kan bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Ya. Apakah perbedaan cobaan dengan musibah? Nah, musibah itu maknanya sesuatu yang menimpa. Cobaan itu dalam bahasa Arab bala. Bala itu cobaan. Makanya bala raja itu cobaannya para raja barangkali saya nggak tahu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hanya bisa menilai dari kebiasaan. Kalau musibah itu biasanya diasumsikan kesulitan. Betul, Pak? Ya. Nah, padahal ya tidak selamanya musibah itu kesulitan. Tadi sudah saya katakan, Pak Haji Tarmizi dapat rezeki 2 miliar. Nggak ada yang amin nih. Contohnya Pak Haji Tarmizi dapat rezeki 2 miliar. Amin ya Pak Haji ya. Entah dari mana, yang penting halal, ya kan? Nah, itu ujian, ya, dia makin bersyukur apa enggak? Tapi kalau rezeki yang 2 miliar itu membuat dia semakin kufur, ini malah musibah. Makanya kata Nabi tentang Sa'labah, ya Allah, kalau dia makin kaya, makin jauh darimu ya Allah, kembalikan kepada susahnya seperti dulu. Miskin lagi Sa'labah itu. Kenapa? Karena miskin itu baik bagi dirinya. Tapi kalau kaya makin baik, silahkan terus kaya. Dalam sejarah Islam itu ada istilah, ada tema begini, al-asyaratul mubasyaratu bidukhulil jannah. Ada 10 sahabat yang langsung masuk surga tanpa hisab. Dari 10, ya, orang yang masuk surga tanpa hisab, 9-nya adalah saudagar kaya raya. Ya, subhanallah. Saya ngisi kuliah subuh dan ceramah di beberapa tempat, samalah seperti para ustadz yang lain. Saya nggak perlu sebutkan tempatnya di mana, tapi Bapak bisa bayangin. Saya ngisi kuliah subuh di suatu tempat, itu yang parkir di situ mobil-mobil mewah semua. Dan itu orangnya sholat, orangnya ngaji, rutin. Saya tanya sama DKM, ini mobil-mobil mewah semua ini yang parkir? Ya, alhamdulillah Ustadz, itu jamaah-jamaah rutin. Ya, setahu saya itu ada mobil yang 5 miliar. Ya, sholat subuh pakai Ferrari. Ini juga ada tuh Ferrari berapa itu? Wah, no. Iya, pakai sholat subuh pakai Lamborghini. Muslim Pak, subhanallah. Sholat subuh pakai Hammer, ya, keturunan Arab orang itu, saya lihat itu. Ya, tapi Indonesia, subhanallah, bagus yang begitu. Ya, saya sempatnya ngaji tuh cuman subuh. Jadi kalau ada kuliah subuh saya wajib ngaji. Kalau malam pulangnya nggak jelas. Pengusaha itu kan nggak jelas pulangnya. Ya, sempatnya ngaji subuh, makanya itu bagus. Oh, subhanallah. Ya, begitu Pak ya. Ya, apa yang saya sampaikan tentu bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang banyak, tapi mudah-mudahan sedikit ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah ilmu dan meningkatkan keimanan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar, sehingga tetap kita bersama Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.